File ini ya, yang ada di IPC ya. Ya apa kan? Apa kalian punya soal yang tahun sebelumnya? Persis tahun sebelumnya ada nggak? Biasanya bapaknya itu kalau bikin agak mirip dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau nggak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada kita pakai soal ini aja ya. Nah, jadi soalnya ini tahun 2015. Ini tahun 2 ya? Iya bener tahun 2. Enggak deh. Bawah gua. Sorry, atas gua. Nah, itulah pokoknya. Oke, kita langsung aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil estimasi menggunakan AR MA. Sebenarnya ini udah dibahas sebelum UTS ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi buat review aja. Nah, RMI ini apa sih? Sebenarnya RMI ini kalau kalian masih ingat, dia adalah model yang tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk prediksi atau bukan prediksi ya, forecasting. Jadi forecasting dari tahun sebelumnya. Jadi kelebihan dari AR dan MA itu dia memang learning prosesnya itu di datanya dia sendiri. Nah, ini kombinasi dari AR dan MA. Kalau kita menggunakan AR saja itu tidak efisien. Tidak efisiennya karena AR itu terlalu panjang dan penentuan lag time itu juga terlalu panjang. MA juga demikian. Nah, makanya dengan AR MA 1,1 itu artinya dia lebih efisien. Oke, itu ya. Terus ini berdasarkan dua hasil estimasi di atas, model estimasi manakah yang harus dipilih? Nah, untuk pemilihan model, ini ya, ini aku catat di ini aku screenshot dulu, aku screenshot dulu untuk ditaruh di soal. Untuk pemilihan model, kalian memilih indikator, memilih model ya. Model. Kalian memilih indikator goodness of fit, dan juga apa namanya indikator lainnya. Untuk yang goodness of fit, oh iya benar, dari aku record dulu ya. Recording in progress. Goodness of fit ini contohnya apa? R-square. Nah, untuk R-square itu apa pengertiannya? Pengertiannya R-square itu dia dapat menentukan kekuatan atau ini ya, kemampuan variasi variabel dependent. Jadi menentukan apa ya, variasi variabel dependent dalam menjelaskan independen ya, independen dalam menjelaskan variabel independen. Intinya ini seberapa kuat sih variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Secara ini ya, secara R-square ini modelnya dulu deh, sebelum masuk ke goodness of fit, dari modelnya dulu. Jadi AR dan ARMA ini lebih baik ARMA ini. Misalnya kenapa demikian? Karena AR di sini dia hanya memasukkan satu variabel. Nah, kita nggak tahu nih lag paling optimal di AR1 itu AR ini ya. AR ini tuh berada di lag 1 atau 2. Bisa jadi lag yang paling optimal itu apa namanya lag keempat atau kelima, dan ini tidak dimasukin di dalam sini. Jadi secara struktur, secara equation ya, equation 1 itu lebih efisien. Sedangkan equation 2 secara struktur ya, kalau ini secara statistik. Nah, equation 2 karena memasukkan satu variabel, dia
kurang efisien, bisa jadi apa namanya, ada variabel lain yang dia sebenarnya bukan ini loh, bukan apa namanya, bukan hanya AR1 aja untuk ngejelasin variabel dependennya, tapi AR2 dan karena penentuan lag time-nya tadi ya, lag time masih perlu dilakukan. Nah, kayak gitu ya. Ini secara statistik bisa goodness of fit. Nah, goodness of fit ini sendiri itu ada beberapa ya, ada R-square sama adjusted R-square. Nah, lebih baik ini menggunakan adjusted R-square. Jadi pakai adjusted R-square ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau R-square itu dia ketika ditambahin itu dia akan berubah semakin banyak, semakin tinggi R-square. Tapi kalau adjusted R-square dia tetap kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari R-square aja di sini masih tinggi di atas ya, 84, sedangkan di bawah itu 57. Nah, itu artinya secara R-square aja lebih baik di model 1 ya daripada model 2. Nah, indikator lain ini kalau misal kalian menemukan equation yang sama. Jadi model yang di atas dengan model yang di bawah equation-nya sama persis. R-square-nya juga sama persis. Nah, ini kalian menggunakan indikator apa ya istilahnya? Aku lupa. Intinya ini ya, indikator AIC, indikator lain lah. Seperti AIC, terus BIC, pilih pilih yang paling, kalau ini yang paling besar ya, pilih yang paling besar. Nah, kalau ini pilih yang paling kecil. Jadi AIC, BIC, terus Hanan, pokoknya kriteria-kriteria inilah. Hanan apa ini? Sorry ya, kalau typo nanti kalian perbaiki sendiri ya. Bisa bantu perbaiki juga lah. AIC, Hanan, sama Darwin. IC ya, sama Darwin. Sorry, Darwin itu untuk ini ya. Kalau Darwin ini termasuk goodness of fit juga. Darwin. Darwin ini untuk menentukan dia autocall atau tidak. Nah, kalau dia mendekati angka 2, pilih yang mendekati angka 2 ya. Pilih yang mendekati angka 2. Jadi kalau aku cari di Google ya, Darwin Western. Dia ada kayak semacam ini, apa namanya? Mana sih? Western. Nah, dia kayak ada apa ya ini ya, semacam inilah pengukuran lah. Jadi kalau dia dekat angka 2 itu artinya dia tidak ada autocall. Tapi kalau dia mendekati angka 4, berarti lebih dari 2 ya, mendekati angka 4, itu berarti dia ada autocall negatif. Sorry, kebalik ya. Oh iya, benar, ini autocall negatif ya. Terus kalau dia mendekati angka 0, itu berarti autocall positif. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau indikator lainnya kayak AIC, BIC. Ini dipilih ketika modelnya sama. Ketika modelnya sama. Kayak gitu ya. Ini dalam kalian mencari penentuan model. Jadi kalian bisa memilih indikator-indikator itu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini apa sih materi sebelum UTS sebenarnya ARMA ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita review AR itu emas. Soalnya AR nantinya itu akan ini menjelaskan dependent benar kata Pandi ya.
AR itu nantinya akan dijadikan sebagai batu loncatan, milestone ya, untuk kalian memahami VAR. Jadi kalian harus paham AR dulu, karena ini nyambung ya. AR itu ya kayak asumsinya harus stasioner, terus dia harus penentuan lag-nya. Karakteristiknya itu hampir mirip ketika kalian mempelajari VAR. Oke ya, ada yang mau ditanyain silahkan. Nomor 1A. Nggak ada ya? Nah ini sebenarnya ini bagus nih. Ini siapa ini yang bikin ini? Ini teman kalian ini bagus nih. Saya tahu ini yang bikin siapa. Nah, ini bagus kalian kalau kalian ingin menjawab dengan jawaban yang ada di sini. Nah, cuman aku pesan sama kalian kalau misal kalian kan take home ya pada akhirnya UASnya ya. Jadi jangan sampai kalimatnya sama persis. Jadi kan kalian nantinya akan mengacu ke sini semua kan. Nah kalau kopas, nah nanti ada indikator kalian dikira contekan, padahal kalian kan bukan mencontek ya, membuka dari catatan ini gitu. Nah jadi gue berpesan ke kalian, kalau kalian mengcopy paste dari catatan ini, parafrase, jadi jangan sampai sama persis. Itu ya. Oke, jadi berhati-hati aja dalam menjawab. Jadi jangan langsung kupas. Oke, nomor 2, model estimasi AR Jakarta JII jika diketahui JII-nya sebesar 650. Hitunglah indeks. Oh ini ngitung sih. Jadi dimasukin aja dari JII-nya ini ke dalam model sini. Jadi dihitung, dijumlahkan pakai kalkulator. Nah ini silahkan. Bisa lah ya, ini kayak matematika biasa lah. Oke, aku cut dulu. Yuk, mana tadi? Ini seperti matematika biasa. Apa ini? Oh, salah pencet. Oke. Nah, untuk yang ini seperti matematika biasa ya, hilang lagi. Seperti matematika biasa, maksudnya dimasukin aja. Matematika biasa. Tinggal dimasukin aja, terus dihitung manual lah. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada kalanya soalnya dimodifikasi. Jadi soalnya itu nggak kayak gini. Soalnya itu mungkin ada beberapa kejadian gitu. Jadi variabelnya itu nggak hanya satu. Nah ini kalau di ini ya, kalau permodelan OLS ya. Tapi kalau untuk time series itu dia paling nggak cuman inilah, ini dimasukin ke sini terus dijumlahin. Nah, kayak gitu ya untuk yang B. Nah, sekarang lanjut yang C. Menggunakan model estimasi AR dan moving average untuk melakukan prediksi, diperoleh hasil prediksi sebagai berikut. Nah, ini fungsi prediksi AR. Terus, berdasarkan hasil prediksi model di atas, manakah yang lebih bagus untuk digunakan? Jelaskan alasannya. Nah, untuk melihat prediksi yang bagus itu sebenarnya melihat dari R square-nya ya. Nah, kita coba lihat dua indikator ini. Jadi kan tadi kita udah sepakat kalau R square itu dipakai untuk melihat bagus nggak sih model ini gitu kan. Nah,
Terus ini juga. Nah, nilai R square itu sebenarnya didapatkan dari RMSE. Jadi kalau kalian dulu belajar apa namanya apa ya, belajar statistik ya, statistika dasar ya. Nah, nilai R square itu didapatkan dari root mean square error. Jadi 1 dikurangi variabel ini root mean itu 100 ya, kalau ini 100. Nah, itu sama dengan R square. Nah, kebalikan berarti kan. Kalau kita menggunakan R square, cari yang paling gede. Tapi kalau misal kita menggunakan error root means, nah itu artinya kita pilih yang paling kecil, gitu ya. Nah, dari sini itu kelihatan error yang kecil itu di sini ya, root mean square errornya. Ini yang bawah juga 47, sedangkan ini apa namanya 51. Nah, jadi ini 54, kemudian ini 51, ini 47, ini 51. Nah, kita pilih yang root mean ya. Nah, kemudian untuk melihat modelnya itu tuh fit atau tidak itu maksudnya optimal atau tidak, itu dilihat dari ini, bias, variance, covariance. Bias, variance, covariance. Nah, bias sama variance itu sebenarnya dua hal yang kita apa ya, dilema gitu. Jadi semakin tinggi bias, maka semakin rendah variansnya. Kebalikan, ini di beta ya, di beta yang kita hasilkan ya. Jadi kalau ini, kalau varians, semakin tinggi varians, semakin rendah biasnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini bias proportion, kalau ini bias proportionnya 0,86, kalau ini sama ya. Terus variance proportion hampir mirip, cuman lebih kecil di bawah ya, lebih besar di bawah ya untuk variansnya. Nah, cuman bias proporsinya lebih kecil di bawah daripada di atas. Nah, ini dari model yang atas ini kelihatan kalau root mean square-nya itu lebih besar, kalau ini lebih kecil. Terus di sini juga bias variansnya apa namanya? Kalau di sini itu dia lebih biasnya hampir mirip ya. Tapi kalau variansnya lebih besar di bawah. Ini bias varians itu gini, kalau kita ini ya, dilema bias varians. Jadi dia ada sebuah dilema lah. Ketika kita menentukan model ya, model yang kompleks, maksudnya ini di hampir semua model itu kita harus tentuin model yang paling optimal itu yang mana. Nah, ini ada dilema. Jadi semakin tinggi apa namanya? Semakin rendah bias, maka semakin tinggi varians. Baliknya, semakin tinggi varians, maka semakin rendah biasnya. Nah, ini. Nah, makanya untuk kita sebagai para pembuat model, kita harus menentuin mana yang paling optimal, varian sama bias. Jadi ini nggak apa namanya tinggi, kemudian ini juga nggak terlalu rendah. Jadi kita mencari posisi yang di tengah-tengah ini. Nah, posisi yang ada di tengah-tengah ini kan bias sama varian hampir mirip kan, ya nggak? Jumlahnya ini hampir sama kan? Dia di titik yang sama kan? Nah, di titik yang sama itulah yang model yang optimal. Nah, kalau di sini itu jauh. Ini biasanya terlalu tinggi, variasinya terlalu rendah. Jadi kedua model ini memang apa ya, secara penentuan model yang paling fit atau model yang paling bagus itu masih belum bagus gitu. Itu harus perlu diperbaiki lagi. Jadi aku ulangi lagi, R square kebalikannya adalah R square kebalikannya adalah ini ya, root
mean square error. Jadi kita mencari yang paling rendah untuk yang dipilih ya, untuk yang bagus ya. Kemudian untuk bias variance tadi itu menentukan model tersebut itu optimal atau tidak. Menentukan model optimal atau tidak. Itu ya. Jadi ketika kalian membuat regresi pun nanti juga diperhatikan R-square-nya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi dan jangan sampai terlalu rendah. Nah, cuman kalau ini fokusnya kalau prediksi cari R-square yang paling tinggi. Tapi kalau fokusnya penelitian kalian adalah apa ya? Mencari hubungan variabel X dengan Y, ya lo jangan fokus mencari R-square yang tertinggi. Lo ya udah dia signifikan atau tidak itu udah cukup. Nah, kalau ini kan pasti signifikan ya. Jadi hubungan leg 1, leg 2, leg 3 misal nih, itu pasti signifikan. Nah, yang persoalannya adalah dia bisa menjelaskan variabel dependent secara bagus nggak dilihat dari R-square-nya. Gitu. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan nomor 2? Nggak ada ya. Sorry, nomor B, nggak ada ya. Nah, berarti mana yang dipilih? AR1 atau ARMA3? Nah, berarti milihnya AR1MA3. Jadi secara model pun kita lebih cenderung AR1MA3 gitu. Apalagi secara indikator, ya dilihat dari indikator itu yang efisien itu ARMA. Gitu ya. Oke. Nah, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, ini data panel ya, data panel. Nah, panel ingat panel itu ada dua ya, full panel sama memang panel balance gitu. Full panel itu biasanya unbalance ya. Nah, kalau balance itu biasanya ya tadi dia datanya bisa di-track dari waktu ke waktu. Nah, kalau full dia nggak bisa di-track individunya gitu. Oke, gitu ya. Nah, soalnya menggunakan data tahunan 2006 sampai 2010 untuk 111 bank di Indonesia, peneliti ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian kredit kepada UMKM oleh bank di Indonesia. Berikut tabel hasil estimasi menggunakan PLS, FE, dan RE. Nah, ini. Jadi tadi ya kredit itu dipengaruhi oleh aset, deposit, dan GDP. Nah, ternyata hasilnya di sini ini ada dua model ya. Ini model 1, sedangkan ini model 2. Nah, pertanyaannya, oh ini ada ini juga ya, fixed effect sama ya, modelnya sama ya, aset, deposit, GDP. Cuman di sini pendekatannya yang berbeda. Jadi untuk yang ini panel square, ini full panel. Kemudian ini fixed effect ya, fixed effect tapi yang di-effect-kan adalah cross sectionnya atau individunya itu ya. Kemudian yang ini itu ada random effect. Nah, berdasarkan 3 tabel di atas, pendekatan manakah yang lebih tepat digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kredit yang diberikan oleh bank. Nah, ini aku screenshot aja kali ya. Atau ini deh sleeping tools aja deh. Kalau ada yang ditanyakan langsung nanya aja ya. Jadi jangan nunggu sampai selesai untuk menjelaskan. Langsung ditanyakan aja. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk penentuan
penentuan model sebenarnya melalui uji. Nah, cuman di sini dia tidak dilakukan uji. Dia hanya langsung ngasih permodelan hasil dari di atas. Nah, sebenarnya ini di bawahnya ada pengujian nih. Sebentar, ini aku baca dulu. Oke. Simulasikan pendekatan sesuai. Jadi kalau pertanyaannya yang A ini tanpa ada dasar ini ya tes-tes, ya semuanya bisa menjelaskan apa namanya eh, determinan tadi kredit gitu, pemberian kredit. Nah, cuman mana yang paling optimal? Nah, itu perlu ada uji-ujinya. Jadi bisa melalui, jadi untuk penentuan model kan kalau kemarin penentuan model, jadi aku jawab dulu ya yang A, semua eligible ya, semua berhak untuk dapat menjelaskan model determinan kredit. Nah, cuman penentuan model itu ada dua metode. Metode pertama itu secara structure ya. Nah, secara structure, metode kedua itu secara tes statistik. Nah, untuk secara structure, kita lihat tuh, ini tujuan penelitiannya ingin melihat efek dinamis atau tidak. Kalau ingin melihat efek dinamis, FE dan RE, ini ya, untuk melihat efek dinamis, FE dan RE yang dipilih gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kalau kita melihatnya ya biasa aja gitu ya, melihatnya secara maksudnya pool, secara individunya meskipun panel tapi dinilai dia berbeda. Nah, itu kan pool. Dia pool analisis ya namanya. Di individunya semuanya dianggap berbeda. Semua dianggap berbeda. Nah, ini maka yang dipakai adalah pool least square. Kalau kita lihat ini nih, ketiga model ini dia itu signifikansinya hampir sama ya. Nah, di sini misal nih aset kalau di pool ya, ini pool ya. Nah, itu dia signifikan. Sementara aset untuk di fixed effect itu dia tidak signifikan. Nah, terus di random effect itu ternyata dia signifikan. Nah, terus deposit konsisten ya, dia signifikan. Nah, cuman gini ya, kalau perbedaannya ya, perbedaan dari betanya yang dihasilkan juga berbeda. Beta yang dihasilkan di least square, apa namanya pool, dia lebih ini ya, lebih ya nilai aslinya dari kreditnya itu gitu. Nah, sementara untuk random effect itu sudah dibobotkan. Jadi kalau kita lihat di sini betanya itu agak berbeda di random effect. Nah, sementara yang fish effect ini hampir mirip dengan beta yang dihasilkan dari least square, PLS. Ini hampir mirip, cuman di sini ada perbedaan sih. Nah, dilihat dari apa namanya struktur ini tergantung sama kalian pengen telitinya itu kayak gimana. Kalau efek dinamis ya, ya udah FE dan RE yang dipilih. Tapi kalau analisisnya ya udah analisis individu atau apa ya individunya semuanya dianggap berbeda, pakainya pool square. Nah, untuk secara statistik kalian harus uji tiga asumsi apa ya? Uji tiga asumsi ya, uji Chow, uji Hausman, dan juga apa LM atau Lagrange multiplier. Untuk Chow itu H0-nya
H0-nya itu antara PLS dan juga H1-nya adalah FE. Jadi ketika signifikan ya udah langsung pilih FE aja gitu. Nah, sementara untuk uji Hausman, H0-nya adalah apa namanya random effect, sedangkan HA-nya, H1-nya itu adalah fixed effect. Jadi kalau kalian dapat uji antara Chow test dan juga Hausman itu signifikan, udah kalian udah nggak ragu lagi memilih FE karena dia punya dua argumen untuk memilih model tersebut. Nah, untuk yang LM test itu H0-nya adalah PLS, sedangkan H1-nya adalah apa namanya FE ya. Itu. Oke, ini kalau secara statistik. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk penentuan model mana yang paling bagus di sini. Nah, ini dari apa namanya Darwin Waston. Nah, ini kan menunjukkan dia ada multiple atau tidak ya. Nah, sebenarnya ini nggak bisa diperbandingkan karena dia apa ya? Untuk indikator yang ada di sini itu strukturnya, secara struktur itu beda modelnya. Kalau model seperti ini, yang ini ya, dia asumsikan semuanya berbeda kan individunya. Nah, kalau ini dia itu sama kayak regresi dummy. Pokoknya kalian jangan pusing-pusing memahami fixed effect model. Fixed effect model itu adalah dummy regression. Itu ya. Ya, yang didamiin apa? Nah, ini tergantung sama penelitian kalian. Kalian bisa ngedamiinnya itu individunya. Kan panel kan ada dua dimensi kan, individu dan juga time kan. Nah, itu kalian bisa pilih. Yang didamiin itu antara individunya atau time-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk random effect. Kalian jangan pusing-pusing. Random effect itu sama dengan GLS model. Jadi JLS model ya model yang dibobotkan gitu. Model yang dibobotkan ya udah ini ya inilah udah apa namanya dia sudah mengatasi dalam permasalahan hetero sebenarnya. Tapi ada juga peneliti yang meskipun pakai random effect itu tetap tes hetero. Tapi saya saranin sih nggak usah soalnya itu udah menyelesaikan masalah hetero. Gitu. Jadi asumsi OLS ketika kalian menggunakan model-model apapun itu masih perlu diperhatikan ya karena itu milestone atau apa ya batu loncatan untuk memahami banyak model. Modelnya itu punya problem apa aja sih? Nah itu dilihat dari pendekatan asumsi klasik. Gitu. Oke ya, ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor A? Jadi semuanya eligible ya, semuanya eligible karena ini nggak bisa diperbandingin secara ini ya, secara struktur model equationnya itu nggak bisa dibandingin. Cuman secara tujuan itu tergantung sama penelitian kalian. Penelitiannya ingin melihat efek dinamis atau enggak. Kalau efek dinamis ya berarti kalian memilih FE antara FE dan juga RE. Tapi kalau enggak ya berarti Pulai square aja. Gitu. Oke. Nah, sekarang nomor yang B. Berikut tabel pengujian hasil Chow test. Nah, ini kalau interpretasi dari hasil, nah ini aku jelasin ini aja ya. Berdasarkan ini aja hasil. Ya, 2B. Hasil tes. Nah, kalau kita lihat ini adalah tes yang menunjukkan apa ini? Chow test ya. Chow test. Nah, kalau kita lihat tadi Chow test itu kan dia memilih apakah modelnya PLS atau FE. Nah, kalau kita lihat di sini propnya di sini signifikan. Ini ya, di sini signifikan. Nah, itu artinya model yang dipilih adalah yang efisien adalah model FE. Jadi propnya kurang dari
0,05 atau 5% ya. 5% itu artinya signifikan ya. Signifikan sehingga model yang dipilih adalah FE. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang dites itu apa sih? Ini independennya prop. Terus apa lagi nih? Nggak ada ya. Ini dilihat dari F-testnya ya. Ya dilihat di sini ya. Kalau di sini itu parsialnya sih sebenarnya. Parsialnya. Jadi kalau kalian pakai stata tuh, kalian ketika pakai fixed effect itu pasti apa ya? Cautesnya itu udah kelihatan di bawahnya. Nah, tapi kalau memakai Fuse itu harus tes sendiri. Oke, gitu ya untuk cautes. Nah, kalau apa namanya Houseman test, nih Houseman test itu gambarnya kayak gimana sih kita cari ya? Nah, ini untuk Houseman test. Hampir mirip dengan ini ya, cautes ya. Kalau Houseman test itu apa namanya dia tesnya errornya dengan dependennya dia punya pengaruh nggak? Nah, ini aku kasih sekalian untuk Houseman test. Nah, ini berarti dikurang dari 0,05 itu artinya dia signifikan juga. Nah, ketika Houseman test itu signifikan, model yang dipilih juga FE. Sama ya hasilnya. Jadi ini dengan ini itu hasilnya sama. Nah, karena tes kalian itu take home ya, hati-hati kalian pasti nanti suruh praktek. Jadi siap-siap aja kalian nanti praktek, terus nanti kalian melihat kemungkinan hasil tesnya ya, jangan sampai kalian salah interpretasi dan juga salah ngetes. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi tutorial itu harus di apa ya? Kalau bisa latihan lah sebelum tes, sebelum UAS itu kalian latihan dulu supaya apa ya? Supaya lebih mudah lah. Oh, langkah-langkahnya itu kayak gimana gitu. Nah, biasanya yang perlu kalian pahami juga ini kalau paper ya. Kalau take home suruh ngerjain soal itu kalian bisa baca-baca buku ya. Tapi kalau misal kalian lebih ke arah bikin paper gitu ya, bikin paper penelitian, ya yang perlu kalian perhatikan adalah apa namanya penulisan dan juga interpretasinya kayak gimana. Oke, satu lagi ya, tes apa namanya LM test. Ini ya LM test ya. Bukan ini. Nah, ini deh. Ini ya. Kalau LM test itu dia dilihat dari sini. Kalau misal dia ini sebenarnya ada beberapa teks ya, ada Brispagan, sebentar. Ini ya Lagrange multiplier. Nah, ini null hipotesisnya no effect. Nah, kemudian ketika menggunakan cross sectional data, dia signifikan. Nah, itu artinya dia tidak ada dia ada ini ya. Dia tidak ada sorry. Ketika signifikan tadi ya ini ya, RE ya. Dia tidak ada hubungan. Nah, dia tidak ada hubungan maksudnya hubungan antara error ya. Error dengan dependennya kalau nggak salah deh. Nanti coba aku baca-baca lagi ya untuk yang apa namanya permodelan yang dites oleh LM test. Pada dasarnya sih dia menguji apakah dia milik PLS atau RE. Kayak gitu ya. Nah ini untuk soal nomor 2B. Nah kita lanjut ke 2C. Berikut adalah model estimasi untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit. Oke, jika sebuah bank mempunyai total aset 200, nah ini tinggal masukin aja ke model, dihitung
Ya ini kayak matematika lah, matematika biasa lah. Oke, untuk model panel ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ini matematika biasa ya, tinggal dimasukin aja. Nah, yang perlu kalian pahami itu sebenarnya hati-hati ya dengan penulisan model. Jadi penulisan model data panel itu identitinya beda ya dengan penulisan data cross sectional. Jadi gini, misal nih, ini untuk cross sectional itu ini bisa ya equation ya. Nah, misal nih kalian bikin model CIGS gitu ya. Y sama dengan persamaan Y sama dengan beta 0 terus ditambah beta 1 kalau penggunaan cross section misalnya consumption ya kalau cross section kalian tinggal pakai identity individu udah terus ditambah error gitu ya. Ini kalau cross section. Nah kalau panel itu nggak bisa kayak gini. Jadi ini model cross section ya. Model panel yang diperhatikan adalah dia itu ada komponen time juga. Jadi di sini ada tambahan IT. Errornya pun juga ada dua, error dari individu dan juga error dari time-nya. Nah ini untuk VisiVac ya. Mungkin aku bikin beda. Nah, jadi dia ada dua ini ya, ada dua indikasi ya. Kalau ini kan I aja, individu aja gitu ya. Nah, tapi kalau ini IT. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini jangan sampai kalian salah nulis di jurnal atau di mana gitu, di paper-paper kalian salah menulis model. Nah, biasanya ketika kalian salah menulis model itu dosen udah males gitu mengoreksi. Nah, kalau time series itu gimana? Kalau time series ya berarti kita menggunakan lag time, misal J tadi ya kita pakai ini deh. Nah, ini misal T gitu ya. T kemudian ini biasanya J lagi gitu ya. J cuman T min 2 atau T min 1 gitu. Kayak gitu errornya nanti juga error time. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan kalau misal ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita satu soal lagi kali ya. Nah, nanti, wah ini cuma 4 aja ternyata. Ini, ya udah yang dua besok aja kali ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ini model panel dan juga model time series ya. Besok kita akan mempelajari FE dan juga VAR, FECM ya, VECM ya, sorry. VECM dan juga VAR. Permodelan time series lain. Oh ya, ada guards juga ya. Tapi di sini nggak ada soal guards ya. Guards itu sebelum tes apa setelah tes kalian belajarnya? Setelah Bang. Gimana? Sebelum gimana? Di silabus sih minggu ke-8 deh. Oh berarti setelah UTS ya?
Setelah. Oke, nggak apa-apa. Nanti eh, kita bahas sedikit tentang guards ya. Ya, mungkin pembahasannya saya cukupkan hari ini. Nanti besok kita lanjutkan lagi untuk soal yang lain. Kalau kalian menemukan soal UAS sebelumnya yang sama maksudnya apa ya? Yang tahun sebelumnya maksudnya nggak terlalu jauh. Kalau ini kan terlalu jauh ya. Ini kayaknya soalnya juga mudah-mudah. Nah, mungkin kalau kalian menemukan soal yang agak rumit gitu, terus perlu hitungan atau gimana. Nah, nanti dikirimkan aja ke grup. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Intinya kalau take home itu lebih nyantai sih menurutku. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah praktek-prakteknya. Mungkin praktek kan itu kalian butuh butuh ini ya, butuh butuh waktu ya, butuh waktu untuk belajar kayak gitu. Nah, kalian biasakan dulu lah sebelum ngerjain, kalian praktekin dulu. Jangan sampai kalian prakteknya itu terlalu lama gitu, kayak gitu. Nah, jangan jangan kopas ya. Ini saya ingatkan jangan kopas karena kalian take home pasti dengan sumber yang sama, pasti jawabannya nanti mirip-mirip. Nah, kalau bisa diparafrase, intinya sama gitu lah. Intinya sama, cuman kalian jangan kopas. Jadi dikira nyontek gitu. Oke, mungkin asisnya untuk hari ini aku cukupkan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Itu sekolah statanya di Ya. gimana Bang? Oh, ada yang belum bisa mengakses ya? Sisa 2 jam lagi soalnya. Oh iya. Iya. Oh, bisa kok. Tetap bisa diakses kok. Sebentar ya. Ada tulisannya sisa 2 jam ya? Di mana? Di itu course Bang. Oh di sini nggak ada ya? Di saya ada soalnya. Enggak kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa diakses, hubungin kita aja nanti aku bukain lagi. Oke. Oke, thank you ya guys ya. Selamat belajar UAS. Besok kita lanjutin pembahasannya. Nanti apa namanya? Kalau ada pertanyaan atau bingungan tentang penelitian kalian ada tugas akhir juga ya. Nah, silakan ditanyakan aja apa-apa. Mungkin saya cukupkan asistensi hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak.